Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan episode pembahasan seputar fikih siyam, ya, yang kita bahas sedikit demi sedikit, yang insya Allah pada kesempatan ini kita sampai kepada pembahasan kapan dimulai puasa dalam keseharian kita. Kapan seorang ketika berpuasa mulai melakukan imsak, ya, menahan diri dari perkara yang membatalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, al-imsak anil muftirat, dan sampai kapan, ya, kembali dibolehkan berbuka. Karena ini ada syariat yang, ya, ditentukan waktunya dan sangat jelas ketetapan waktunya dan tidak boleh salah, ya. Karena kalau salah dalam perkara ini bisa membatalkan yaitu puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal Islam dahulu, ya, di awal Islam, di awal pensyariatan puasa, penetapan kapan mulai diwajibkan imsak, menahan diri dari makan dan minum dan menggauli istri dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu seperti puasanya ahlu kitab, yaitu ketika seseorang yaitu sudah tertidur di malam hari. Katakan kita berbuka, ya, di waktu maghrib, dan dahulu dan sampai hari ini ahlul kitab mereka berbuka menunggu yaitu munculnya bintang. Lalu mereka dibolehkan makan dan minum dan menggauli istrinya sampai mereka tidur. Sampai mereka tidur. Tatkala mereka tidur, maka dari situlah mereka mulai wajib berpuasa. Jadi kalau misalkan tidurnya jam 9 malam, berarti dari jam 9 malam itulah mereka mulai berpuasa. Itulah, ya, kaifiyah tata cara puasa dahulu di awal pensyariatannya. Namun tata cara tersebut akhirnya dimansukh, ya, diganti dan dihapus oleh Allah SWT diganti dengan yang lebih baik. Dan ini, ya, ada cerita dan ada sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memansukh hukum yang pertama atau kaifiyah yang pertama. Di mana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari jalan Barra bin Azib, ya, disebutkan bahwasanya kan ashabun Nabi SAW idza kana ar-rajulu sha'iman, ada salah seorang di antara para sahabat, ya, di mana dikala itu dia berpuasa, sementara mereka katakan kalau mereka sudah tidur maka tidak boleh lagi makan dan minum. Sampai datangnya cerita Qais bin Sirma al-Ansari. Qais bin Sirma al-Ansari ini adalah seorang pekerja keras di kalangan, yaitu sahabat di zaman itu. Dan dikala itu di bulan Ramadan dan beliau puasa. Falamma hadra iftar atam ra'atahu faqala laha, tatkala sudah sampai waktu berbuka, akhirnya dia mendatangi istrinya, pulang ke rumahnya, seraya berkata kepada istrinya, a'indaki ta'am, apakah kau memiliki makanan? Allahu akbar. Ya, sahabat ahlul jannah, ya, yang telah dijamin bagi Allah oleh Allah baginya surga. Dan Allah telah menyatakan ridha, tapi subhanallah, ya, tidak semua mereka dalam keadaan keluasan rizki, sehingga ketika bertanya kepada istrinya, a'indaki ta'am? Qalat la. Allahul musta'an. Kita tidak punya apa-apa di hari ini.
Tapi kata istrinya, walakin antaliku fa'atlubu lak. Namun mohon sabar sebentar, aku akan yaitu mencari buka untukmu, makanan yang kau bisa makan. Lalu kata rawi hadis, wa kana yaumuhu ya'mal. Di mana di hari itu dia bekerja keras sambil dalam keadaan puasa. Ya, maka sambil menunggu istrinya mencari makanan, faghalabathu ainah. Ya, tiba-tiba beliau ketiduran. Allahul musta'an. Ya, buka, siangnya sudah kerja keras. Ya, qadarullah, pas datang ke rumah tidak ada makanan, istrinya mencoba mencari, ya, kemudian dia tertidur karena mungkin kecapean. Faja'at imra'atuhu falamma ra'atuhu qalat khaybatan lak. Lalu istrinya kembali ke rumahnya dan sudah membawa ya makan untuk suaminya. Tatkala mendapatkan suaminya sudah dalam keadaan tertidur, dia katakan khaybatan lak. Aduh, celaka engkau, rugi engkau. Ya, na'am. Maka falamman tasafan nahar, keesokan harinya di pertengahan hari yang dia kembali bekerja, tentunya karena dia sudah tidur, ya sudah, berarti tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, sementara dia belum makan dan minum apa-apa. Ya, dari hari yang kemarin, puasa yang kemarin. Dan dia tertidur, maka dia tidak makan apa-apa dan besoknya dia harus ke ladang kembali. Subhanallah, bayangkan berarti 2 hari dalam keadaan terik matahari belum makan apa-apa, enggak kebayang. Ya, maka gusya alaih, tatkala di pertengahan siang, maka beliau ya Qais bin Sirma al-Ansari yaitu pingsan. Ya, pingsan gara-gara keletihan, kecapean, ya karena tidak makan. Fadzakara dzalika li Nabi SAW. Akhirnya cerita itu dikabarkan kepada Nabi SAW. Maka subhanallah, tatkala datang cerita kepada Nabi, maka didengar tentunya Allah SWT Maha mengetahui. Fanazalat hadil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Ayat dalam surat Al-Baqarah ya 187, maka turunlah ayat penghapusan hukum tersebut, yaitu firman Allah, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian malam bulan puasa, malam saum, ar-rafasu ila nisaikum, untuk menggauli istri-istri kalian. Ya, wa kulu washrabu, silakan kata Allah makan dan minum kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang hitam benang merah, yaitu maksudnya dari fajar. Ya, hatta yatmu khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Subhanallah, maka ini turunlah ayat ini sebagai penghapusan hukum pertama, diizinkannya silakan makan dan minum, mau tidur atau tidak. Yang penting sampai terbit fajar. Subhanallah, fafarihu farhan syadidan, maka bergembira ya para sahabat. Subhanallah. Ya, makanya kita pun mungkin bersyukur ya Qais dikala itu pingsan. Ya, dengan sebabnya Qais bin Sirmah pingsan, turunlah ayat penghapusan. Begitu sulitnya tentunya. Alhamdulillah. Karena Allah telah berjanji untuk dirinya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kapan kita mulai imsak, menahan diri, yaitu dari makan, dari minum, dan perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari mulai terbit fajar. Fajar yang mana ini? Ya, karena fajar itu ada 2. Ya, atau sebelumnya, ketika turun ayat ini pula ada kesalahpahaman. Ya, Allah katakan mereka para sahabat pahamnya dengan bahasa letterlek. Ya, fakulu makan dan minum hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai jelas benang hitam benang putih. Maka sebagian sahabat ya, terus mereka makan minum sambil melihat benang hitam dan benang putih. Mereka ikat di bantal mereka. Ya, faja'alu tahta wisadatihim. Ya, kemudian dan terus mereka makan dan minum sampai jelas. Ini ya pemahaman sahabat di kala itu secara dohir, ya, yaitu mereka pakai benang, ya, terus ya makan sampai benangnya jelas mana benang putih. Ya, ini tentunya akan melewati fajar. Ya, ternyata yang dimaksud dengan fajar tersebut, ya, sebagaimana Adi bin Abi Hatim, ini cerita beliau, amitu ila qalin aswad faqala wa ila iqalin abyad. Ya, aku ya mendatangi benang hitam dan benang putih, faja'altuha huma tahta wisadati. Aku jadikan dia di bawah bantalku. Fajar angdur ilaihi falam yatabayyan.
Ya, aku sampai subuh ternyata enggak jelas juga itu benang hitam dan putih. Maka ya paginya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, inna madzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksud dengan khaitul abyad min alwanil khaitil aswad adalah yaitu hitamnya kegelapan malam dan mulai putihnya munculnya fajar. Maksudnya adalah fajar shadiq. Ya, di sana ada fajar kadhib yang muncul nampak sejenak saja. Adapun fajar kadhib, fajar yang dusta, ya. Ada fajar shadiq di mana yaitu fajar yang merata di ufuk timur, ya, di ufuk timur, di mana atas hitam, bawahnya mulai kelihatan putih, dan itu nampak jelas kalau kita di pegunungan atau di atas pesawat, ya. Nah, itulah fajar shadiq. Atau yang barangkali ya bagi sebagian sulit untuk membedakan mana fajar shadiq, maka sekarang alhamdulillah dengan ketentuan waktu adzan, ya, insyaallah ya mewakili ya untuk kita adzan fajar yang kedua, ya, di fajar shadiq. Itu ya mulai kita berpuasa, ya, mulai kita berpuasa. Nah, ketika sudah muncul fajar shadiq, ya berarti sudah waktunya adzan subuh. Dan sudah waktunya subuh, maka dari situlah kita diharamkan ya melakukan atau mengkonsumsi atau melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Ya, yang intinya adalah makan dan minum, memasukkan sesuatu ke dalam lambung, begitu juga asy-syahwah al-jima'. Dan insyaallah nanti kita akan bahas secara khusus apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang dibolehkan ketika kita berpuasa. Tapi terus kita makan menahan diri. Ya, taraka ta'amahu wa sharabu wa syahwatahu min ajli. Ya, kita tahan diri kita dari pembatal-pembatal puasa karena Allah. Bukan kita tidak mau makan, bukan kita tidak mau minum, bukan kita tidak memunggali istri kita. Bahkan di siang hari kita sangat lapar, terkadang sangat dahaga, dan mungkin syahwat dengan istri kita juga muncul. Tapi subhanallah, itu semuanya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepada Allah. Di siang hari, tengah siang bolong, ya kita sangat cinta dengan minuman yang segar, kita sangat cinta dengan makanan yang nikmat, yang kita keadaan lapar, kita cinta dengan yaitu istri kita dan seterusnya. Tapi ada yang lebih kita cintai, yaitu Allah. Ya, sebagai ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahan. Dan kita tahan juga dari pembatal-pembatal yang bisa membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tahan hawa nafsu kita dari perkara yang membatalkan pahala ibadah kita. Ya. Inna laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa bukan saja sekedar dari makan dan minum, walakin minal lagwi warrafath. Yaitu puasa juga menahan kita dari lagu, perkara yang sia-sia, warrafas dan rafas. Rafas secara harus menggauli istri kita, ya, rafas secara umum adalah yaitu perkataan-perkataan kotor dari lisan kita, mencaci, memaki, menggibah, ya, dan mengadu domba dan seterusnya. Maka itu semuanya, ya, man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan yaitu perkataan dusta dan senantiasa melakukannya dan melakukan kejahilan, maka Allah tidak butuh upayanya meninggalkan makan dan minumnya. Maka rubba sa'iman laysa lahu min siyam ilal ju'i wal atas. Dia hanya sekedar mendapatkan ju', yaitu lapar dan dahaga. Maka ma'asyarul muslimin, terus kita jaga puasa kita. Makanya orang yang puasa, ya, kargo pahalanya jalan walaupun tidur. Karena puasa itu nggak melakukan apa-apa. Puasa itu sifatnya meninggalkan apa-apa. Ya, oleh karena itu ketika tidur pun puasa, kita berpahala. Hanya saja tentunya ya tidak kita habiskan waktu dia dengan hanya tidur, malas dan lain sebagainya. Sampai kapan? Yaitu ila ghurubis syams. Ya, waktu puasa dalam keseharian kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Kata Nabi SAW, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna ya wa gharabatis syams ya faqad aftara as-shaim. Apabila malam sudah muncul dari sana dan aqbalul laila min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna, dan apabila siang pun sudah pergi dari arah sini, ya maksudnya dari arah
barat, yaitu malam muncul dari arah timur, ya. Kemudian siang pun naik sirna, wa gharabatis syams, dan matahari sudah tenggelam. Wa gharabatis syams, matahari telah tenggelam, ya, maka faqad aftara shaim, maka seorang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Maka ayol ikhwah, ya, bolehnya berbuka dan disunahkan menyegerakan berbuka sebagaimana kata Nabi SAW, la yazalu ummati bi khair, ya, la yazalu ummati bi khair ma ajal fitr wa akhar sahur. Selama mereka, umatku akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bagaimana menyegerakan berbuka? Yaitu dengan tatkala tenggelam matahari. Ya, gharabatis syams. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, tenggelam matahari yaitu lihat bulatan matahari kalau sore hari, apalagi kita berada di sunset sana, di mana misalkan di laut, ya, atau di padang pasir, kita lihat matahari bulat merah kuning memancar, bulatannya nampak, maka bulatan tersebut, ya, ketika sudah tenggelam ujungnya, walaupun sinaran kuningnya masih memancar, tapi bulatannya sudah tidak ada, ya, maka tidak kita menunggu sudah sangat gelap, tidak. Ya, ini utamanya. Tidak sampai menunggu gelapnya matahari, ya, cahaya, hilangnya warna kuning, tidak. Ya, tapi dengan tenggelamnya bulatan merah yaitu matahari tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, suatu saat, ya, Abdullah bin Abi Aufa bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa sha'im. Kami suatu saat safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falamma gharabatus syams, ketika matahari tenggelam, ya, tatkala matahari tenggelam, qala li ba'dil qaum, Nabi katakan kepada sebagian, di dalam riwayat kepada Bilal, ya, kum ya Bilal fajdah lana, Bilal segera bangkit, ya, buatkan makanan, segera kita berbuka. Buatkan makanan, buatkan adonan, buatkan makanan, sini aku mau berbuka. Faqala ya Rasulullah amsait. Ya, Bilal melihat cahaya masih terang, ya, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ya, apakah tidak nunggu sore dikit? Maksudnya sampai warna kuning matahari lenyap. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal anzil, ijdah lana. Hai Bilal, cepat cari makanan, buat makanan, ya, buatkan makan untuk kami, kita mau berbuka. Ya Rasulullah, kata Bilal, ailaika nahar, Rasul, masih siang. Ya, cahaya matahari masih nampak. Qala fa'anzala fajada qala fa'anzil fajdahana. Bilal, cepat makanan disiapkan, kami mau berbuka. Fanazal, akhirnya Bilal pun, ya, segera turun, fajada alahum fasariban Nabi SAW, membuatkan makanan untuk Nabi, dan Nabi pun langsung minum. Lalu kata Bilal, lau tara'aha ahadun ala ba'iri lara'aha ay asyams. Andai kata seseorang naik ke atas, yaitu untanya, lalu dia mau melihat, yaitu matahari yang baru tenggelam, di saya masih akan terlihat matahari baru saja tenggelam. Matahari baru saja tenggelam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itu kalau kita mampu, ya, kalau kita mampu untuk melihat matahari, tidak mesti harus tunggu adzan. Ya, tidak mesti harus tunggu adzan. Kadang yang adzan terkadang terlambat, bahkan yang adzan terkadang Masya Allah, ya, pinter dia. Ya, dia buka dulu, baru setelah itu dia kenyang, baru dia adzan. Ya, ini, ya, maka subhanallah. Namun tentunya ketika kita kesulitan, ya, untuk bisa nampak itu bulatan matahari itu tenggelam dengan mata kita, maka tentunya kita, ya, sementara ini bersandar dengan yaitu adzan maghrib, dengan adzan maghrib. Maka ma'asyiral muslimin, itulah kapan kita mulai waktu menahan, yaitu diri dari pembatal puasa, diwajibkan kita menahan diri, ya, karena puasa ada al-imsak, dari mulai kapan sampai kapan, ya, maka ya, jelas bahwasanya yaitu dari tenggelam, dari munculnya fajar shadiq, ya, fajar shadiq, boleh makan dan minum silahkan sampai muncul fajar shadiq, dan, ya, terus setelah itu kita mulai wajib berpuasa sampai yaitu tenggelam matahari, gharabatis syams, tenggelam matahari. Barakallahu fikum, ya, wassallallahu alaihi Muhammad. Itu barangkali pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang kapan mulai kita menahan diri dari yang perkara yang membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.